Alright guys, okay, for now we will discuss about TOEFL exercise skill 3 to 5, alright, skill 3 sampai 5. TOEFL exercise-nya reading ya guys ya, punyanya Longman ya, TOEFL Longman. Di sini nanti kalau nggak salah ada 3 ya guys ya, 3 bacaan. Soalnya ada 17 ya guys ya. Alright, okay. Sebelum dijawab-jawabin kita ini dulu ya, artiin bareng-bareng dulu, siapa tahu nambah-nambah vocab ya buat teman-teman ya. Alright, kalau yang belum nonton yang skill 1 sampai 5 guys, ada dia di playlist, ada, coba cari aja di playlist. Kalau listeningnya juga udah lengkap ya, listening, structure udah lengkap, reading ini yang baru sampai sini ya. Alright, oke. Langsung aja, yang pertama kita ada pembahasan tentang ini Amerika ya, di United States ya. Okay, the United States does not have a national, does not itu bisa dibaca doesn't ya. The United States doesn't have a national university. Amerika Serikat itu tidak memiliki universitas nasional maksudnya ya. But the idea has been around for quite some time. Namun gagasan ini sudah ada sejak lama ya. George Washington, itu presiden pertama, George Washington, first recommended the idea to Congress. Ya, George Washington pertama kali merekomendasikan gagasan tersebut kepada Kongres. Kongres itu kayak DPR gitu ya. He even selected an actual site in Washington DC. Dia bahkan memilih lokasinya di ini ya, Washington DC. Actual site berarti lokasi sebenarnya di Washington DC untuk kampus itu, universitas itu. And then left an endowment for the proposed national university in his will. Apa itu? Dan kemudian meninggalkan dana abadi untuk universitas nasional yang diusulkan dalam surat wasiatnya. Will itu surat wasiat. Endowments itu ya dana guys ya, dana abadi. For proposed national university, untuk ini ya, untuk universitasnya itu, universitas nasional in his will, di surat wasiatnya ya. Terus during the century following the revolution, selama abad setelah revolusi maksudnya, the idea of a national university continued to receive the support of various US presidents. Selama abad setelah revolusi, gagasan universitas nasional terus mendapatkan dukungan dari berbagai presiden Amerika Serikat ya. And philanthropist Andrew Carnegie pursued the cause at the beginning of the present century. Dan dermawan, filantropis itu dermawan ya. Dan dermawan Andrew Carnegie mengejar tujuan tersebut pada awal abad ini. Sebentar guys, Andrew Carnegie itu fansnya Bill Gates ya. Jadi dia itu orang yang tajir banget. Dia lebih kaya dari, maksudnya lebih kaya daripada Bill Gates, orang terkaya sedunia dulu ya. Dulu itu dia orang terkaya sedunia. Raja besi lah intinya dia. Pokoknya kalau kalian nonton film dokumenter The Man Who Built America, orang-orang yang membangun Amerika, itu ada dia guys. Saya udah nonton. Pokoknya tiga orang pertama yang membangun Amerika itu kayak Cornelius Vanderbilt, terus John Rockefeller. Kalau Cornelius itu kereta api di Amerika yang pertama. Kita masih zaman kerajaan, mereka udah ada kereta api guys. Terus dilanjut sama ini kalau nggak salah John Rockefeller. John Rockefeller itu minyak bumi. Terus Andrew Carnegie itu baja, raja baja gitulah, konstruksi rumah. Dan terus dilanjut lagi sama ini Henry Ford, mobil ya, otomotif ya, otomobile. Oke, lanjut. Tadi gimana? And philanthropist Andrew Carnegie pursued the cause at the beginning of the present century. Dan dermawan Andrew Carnegie mengejar tujuan tersebut pada awal abad ini ya. Although the original idea has not yet been acted upon, meski ide awal belum ditindaklanjuti ya, it continues to propose in bills before Congress. Namun tetap diusulkan dalam rancangan undang-undang di hadapan Kongres gitu guys. Oke, saya rekap ya. Oke, Amerika Serikat tidak memiliki universitas nasional, namun gagasan ini sudah ada sejak lama. George Washington pertama kali merekomendasikan gagasan tersebut kepada Kongres ya. Dia bahkan memilih lokasi sebenarnya di Washington DC dan kemudian meninggalkan dana abadi untuk universitas nasional yang diusulkan dalam surat wasiatnya. Selama abad setelah revolusi,
Gagasan Universitas Nasional terus mendapatkan dukungan dari berbagai presiden Amerika Serikat dan dermawan Andrew Carnegie mengejar tujuan tersebut pada awal abad ini ya, pada awal abad tersebut gitu ya. Meski ide awal belum ditindaklanjuti, namun tetap diusulkan dalam rancangan undang-undang di hadapan Kongres. Pertanyaannya adalah according to the passage, the National University of the United States, menurut bacaan Universitas Nasional di Amerika itu kenapa guys? Apakah yang A has been around for a while? Sudah ada sejak lama gitu guys. Has been around for a while itu sudah ada sejak lama. Yang B does not exist, tidak ada. Kalau yang C is a very recent idea, adalah ide yang baru-baru ini aja. Yang D is an idea that developed during the present century, adalah suatu gagasan yang berkembang selama abad ini ya, abad sekarang, present century. Yang mana guys? A, B, C atau D? Jawabannya adalah yang B guys ya, belum ada atau tidak ada. Belum ada kan tadi masih digodok ya, masih digodok ini universitasnya itu tidak ada ya kan, di paragraf di kalimat awal juga Amerika Serikat tidak memiliki universitas nasional kan, dan itu menggunakan simple present ya guys ya. Simple present itu fakta di dunia sekarang. Itu pakai does not have berarti tidak punyanya sekarang gitu guys. Kalau tidak punyanya dulu berarti did not have ya, harusnya ya. Kita bisa lihat dari situ, dan kalimat-kalimat di bawahnya itu cuman ini ada rencana gini dan segala macam ya. Yang jelas yang B itu nggak mungkin salah ya, belum ada ya Universitas Universitas Nasional Amerika, yang nasional ya, bukan swasta ya. Uh, Universitas nasionalnya belum ada gitu guys. Alright, oke. Sekarang nomor 2, look at the word he in the passage ya. Lihatlah kata he di dalam bacaan. Click on the word or phrase that he refers to. Jadi dia mengacu kemana guys? Kita pilih ya, mana yang mengacu ke he gitu ya. Dia cowok. Siapa? Gampang ya. George Washington ya, Presiden George Washington jawabannya. Itu kan George Washington first recommended the idea to Congress ya kan. George Washington pertama kali merekomendasikan gagasan tersebut kepada Kongres. He even selected an actual site in Washington DC. Dia bahkan memilih lokasi sebenarnya di Washington DC. Nah, dianya lari kemana? Lari ke Presiden George ya, George Washington, yaitu Presiden Amerika yang pertama. Kalau yang nomor 3, the passage indicates that George Washington did not do which of the following. Ya, jadi di bawah ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Washington itu yang mana gitu guys ya. Apakah A, he suggested the concept for a national university to Congress. Dia menyarankan konsep ya, untuk itu universitas nasional itu kepada Kongres. Atau B, he chose a location for the national university. Dia memilih lokasi untuk universitas nasional. Yang C, he left money in his will for a national university. Dia meninggalkan uang di surat wasiatnya. Will itu bisa surat wasiat ya. For a national university, untuk universitas nasional. He succeeded in establishing a national university. Dia sukses untuk membangun national university. Gampang nih ya. Jawabannya adalah yang tidak dilakukan oleh Presiden Washington adalah yang D guys. Kan belum jadi juga. Gini guys, jadi kita lihat juga tenses dalam bacaan. Itu kan di kalimat pertama, the United States does not have a national university. Amerika Serikat itu tidak memiliki universitas nasional. Kapan? Sekarang ya, ketika ditulis ini. Ya nggak mungkin ditulis 1000 tahun lalu kan. Pasti ini kan soal TOEFL-nya kan baru ditulis nggak lebih dari 10 tahun lalu lah. Oke, gampangannya 10 tahun lalu. Itu mah masih kelamaan sih sebenarnya. Tapi Presiden George Washington itu hidupnya udah lama banget guys. Tahun berapa ketika Amerika merdeka dulu, habis perang revolusi, udah lama banget. Jadi nggak mungkin universitasnya itu udah jadi, nggak mungkin. Terus di ini artikelnya ini ditulis sekarang, tidak punya sekarang, nggak mungkin ya. Yang D berarti ya. Jadi Presiden George Washington itu cuman pilih tempatnya, terus ngasih wasiat gitu aja ya. Oke. Kalau yang nomor 4, which of the following is not mentioned in the passage about Andrew Carnegie? Yang mana yang di bawah ini yang tidak disebutkan dalam bacaan ya tentang Andrew Carnegie? Yang A, he was interested in doing charity work and good deeds for the public. Dia tertarik melakukan charity. Charity itu amal ya. Charity work, kerjaan amal gitu ya. And good deeds, bakti
berbakti yang bakti yang bagus itu for the public, untuk masyarakat. Ya, dia melakukan itu ya. Dia melakukan itu. Kalau yang B, he was a member of Congress. Dia adalah member dari Kongres, DPR. Enggak ya, enggak pernah. Andrew Carnegie enggak jadi DPR. Kalau yang C, he was interested in the idea of an national university. Dia tertarik gagasan kampus Universitas Nasional. Ya kayaknya ya. Iya. Soalnya dia kan nyumbang. Kalau yang D, he was active in early 20th century. Dia aktif di awal abad ke 12 ya. Nah, berarti yang tidak dilakukan Andrew Carnegie adalah B ya, yang salah adalah yang B ya guys, yang tidak. Karena Andrew Carnegie bukan Kongres, he was a member of a Congress. Nah, itulah yang tidak disebutkan tentang Andrew Carnegie. 4B. Nomor 5, the pronoun it in line 7 refers to. Di pronoun kata ganti it itu di baris ke-7 mengacu ke siapa? Mengacu ke apa? A, the cause, penyebab. B, the beginning of the present century, awal abad sekarang. C, the original idea, ide asli. Yang D, Kongres. Yang mana guys? Ya, nah kita baca dulu ya. It continues to be proposed in bills before Congress. Namun tetap diusulkan dalam rancangan undang-undang di hadapan Kongres. Kita baca dulu ini kalimat sebelumnya. Although the original idea has not yet been acted upon, meskipun ide awal yang asli tersebut ya belum ditindaklanjuti, it continues itu, namun tetap diusulkan to be proposed ya dalam rancangan undang-undang in bills ya, proposed in bills, rancangan undang-undang before Congress, di hadapan Kongres gitu guys. Berarti yang dimaksud adalah original idenya, ide aslinya itu guys ya. Yang berarti yang C ya gitu. Alright. Oke. Coba kalian pause dulu, kalau mau dibaca-baca lagi, dicek lagi. Oke, kalau udah saya mau bahas yang ini ya, di bacaan kedua. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 11. The Labrea Tar-Pits, apa itu? The Labrea Tar-Pits, Tar-Pits itu terpal guys. The Labrea itu nama sesuatu, berarti nama terpal. Masa terpal? Kita baca dulu aja ya. Terpal Labrea located in Hancock Park in the Los Angeles area, yang terletak di Taman Hancock di kawasan Los Angeles, have proven to be an extremely fertile source of Ice Age fossils. Telah terbukti menjadi sumber fosil zaman es yang sangat subur ya. Fertile itu subur, extremely sangat gitu guys ya. Fosil zaman es yang sangat subur. Apparently, rupanya during the period of the Ice Age, selama periode zaman es ya, the tar pits were covered by shallow pools of water. Tar pits itu tadi, terpal tertutup oleh genangan air dangkal. When animals came there to drink, ketika hewan datang ke sana untuk minum ya. They got caught in the sticky tar and perished. Mereka terjebak dalam tar yang lengket, dan perish itu binasa, hilang gitu guys ya. The tar itu ya tar ya guys ya. Tar not only trapped the animal, tar tidak hanya menjebak hewan, leading to their death dan menyebabkan kematian mereka, but it also served as a remarkably effective preservant. Tapi juga berfungsi sebagai pengawet yang sangat efektif, allowing near perfect skeletons to remain hidden until the present era. Memungkinkan kerangka yang hampir sempurna tetap tersembunyi hingga zaman sekarang. Terus in 1906 pada tahun 1906 ya, the remains of a huge prehistoric bear discovered in the tar pits alerted archaeologists. Panjang banget ini ya. The remains of a huge prehistoric bear gitu ya, sisa-sisa beruang prasejarah berukuran besar gitu ya. Huge itu kan besar gitu kan, besar banget gitu ya. Discovered in the tar pits gitu ya, yang ditemukan di terpal tar pits itu tadi. Alerted archaeologists, mengingatkan para arkeologis, to the potential treasure, akan potensi harta karun, lying within the tar, yang berada dalam tar itu ya. Since the thousand of well-preserved skeletons have been uncovered, sejak itu ribuan kerangka yang terpelihara dengan baik telah ditemukan gitu guys. Including the skeletons of camels, termasuk
kerangka unta, terus horses, kuda, ya kan? Kuda-kuda, wolves itu apa? Serigala-serigala, tigers, harimau-harimau, sloth itu kungkang ya guys. Yang jalannya lambat itu, sloth itu apa sih? Kungkang ya namanya, kungkang ya. And dinosaur dan dinosaurus. Oke, saya recap dulu guys. Terpal La Brea Tar Pits ya, La Brea Tar Pits yang terletak di Taman Hancock di kawasan Los Angeles telah terbukti menjadi sumber fosil zaman es yang sangat subur. Rupanya pada zaman es, terpal tertutup oleh genangan air dangkal. Ketika hewan datang ke sana untuk minum, mereka terjebak dalam tar yang lengket dan binasa gitu ya. Tar tidak hanya menjebak hewan, menyebabkan kematian mereka, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet yang sangat efektif, memungkinkan kerangka yang hampir sempurna tetap tersembunyi hingga zaman sekarang. Pada tahun 1906, sisa-sisa beruang prasejarah berukuran besar yang ditemukan di Tar Pits mengingatkan para arkeolog akan potensi harta karun yang ada di dalam tar. Sejak itu, ribuan kerangka yang terpelihara dengan baik telah ditemukan ya, termasuk kerangka unta, kuda, serigala, harimau, sloth, kungkang, iya kungkang namanya, dinosaurus dan dinosaurus. Pertanyaannya adalah, which of the following is not true about the La Brea Tar Pits? Yang mana yang di bawah ini yang tidak benar tentang La Brea Tar Pits? Apakah A, they contain fossil that are quite old? Mereka berisi fosil, mengandung fosil yang sangat tua. Ingat, ini nyari yang ini ya, nyari yang salahnya ya. Oke. Terus yang B, they are found in Hancock Park. Mereka ditemukan di Taman Hancock. Yang C, they have existed since the Ice Age. Mereka sudah ada sejak zaman es ya. Terus they are located under a swimming pool. Mereka berlokasi di bawah kolam renang. Jelas yang D ya, yang D yang tidak ada di keterangannya tentang La Brea, nggak ada tentang swimming pool, nggak ada yang D berarti. Terus yang nomor 7, the pronoun they, ya, kata ganti they di baris ketiga ya. Reverse to mengacu kepada siapa? Apakah A, the La Brea Tar Pits? Apakah B, fosil zaman es? Atau apakah C, shallow pools of water? Kolam dangkal apa namanya? Air, atau yang D, animals, binatang. Oke. Di baris ketiga guys. Itu ya, they got caught in the sticky tar and perished. Mereka terjebak dalam tar yang lengket dan binasa. Apanya yang terjebak guys? Coba kita lihat dulu kalimat sebelumnya. Dari apparently aja ya. Apparently during the period of the Ice Age ya. Rupanya pada zaman es, the tar pits were covered by shallow pools of water. Terpal tertutup oleh genangan air dangkal. Oke. When animals came there to drink, ya, ketika binatang datang ke sana untuk minum, they got caught, ya mereka terjebak atau tertangkap gitu ya oleh genangan air oleh tar yang lengket dan binasa gitu ya. Berarti yang dimaksud mereka di sana adalah binatang ya guys ya. Berarti yang D ya guys ya, animals gitu. Terus yang nomor 8, click on the drawing that shows, ya milih gambar yang menunjukkan how the Ice Age animals, bagaimana binatang-binatang zaman es mentioned atau disebutkan in the passage di bacaan, died at the La Brea Tar Pit, mati pada waktu ini ya, La Brea Tar Pits. Yang mana guys? Ini gambarnya kurang jelas. Ini gambarnya kurang jelas ya guys ya. Kalau yang A itu mati berdua ya kan, yang B mati sendiri. Belum mati itu, kayak tenggelam gitu ya. Kalau yang C dipukul orang, dipukul manusia purba. Kalau yang D dimakan hewan. Mana guys ini? Nomor 9. Look at the words it in paragraph 1. Oke, di paragraf 1 ada kata it ya, dia benda ya. Click on the words or phrase that it refers to. Dia mengacu kemana? Intinya it itu mengacu kemana? Dia, but it also served as a remarkably effective preservant. Tapi juga berfungsi sebagai pengawet yang sangat efektif. Apanya guys? Pengawet yang efektif. Kita baca dulu. The tar not only trapped the animal. Tar tidak hanya menjebak binatang, leading to their death. Menyebabkan kematian mereka. Tapi itu juga sangat serve as remarkably effective preservant. Tetapi juga berfungsi sebagai pengawet yang sangat efektif. Berarti yang lagi diomongin adalah tarnya ya guys ya. Tar mana tar? Ya tar, ya berarti kita tulis aja tar gitu ya. Nomor 10-nya,
When did archaeologists become aware of the possible value of the content of the tar pits? Kapan arkeologis menjadi sadar kemungkinan value nilai ya dari isi kontennya dari tar pits itu? Apakah yang A, during the Ice Age, selama zaman es, atau yang B, thousand and thousand of years ago, ribuan tahun yang lalu, ribuan dan ribuan tahun yang lalu. C, early in the 20th century, di awal abad ke-12. Yang D, within the past decade, selama atau dalam dekade lalu. Yang mana guys? Kita cari guys. Nah, ada ini ya. Ada potential treasure lying within the tar. Ya, mereka kan tahu potensinya kan karena di dalamnya kan ada ini ya guys ya. Ada harta karun gitu kan tadi bacaannya. Ada kayak ini tulang-tulangnya apa? Tulang-tulangnya unta, kuda, serigala, macan, kungkang dan dinosaurus kan. Itu kapan guys? Nah, itu ketemu ya in 1906. Nah, berarti jawabannya adalah yang C, di awal abad ke-20. Sir, bukannya awal abad ke-20 itu tahun 2000? Enggak guys, kalau abad itu gini, 1900 ya, 1900 itu abad ke-20. Kalau tahun 2000 itu abad ke abad ke 21 gitu ya. Kalau nanti 2100 berarti abad ke-22 gitu ya, paham nggak? Jadi awal abad ke-20 itu adalah ini guys, 1900 atau 1901, 2, 3, 4, 5, 6 itu masih awal-awal kan. Nah, berarti kalau 1800, tahun 1800 itu abad ke-19. Iya, betul sekali gitu guys, cara ngitung abad ya. Nomor 11-nya, which of the following is not mentioned as an example of a skeleton found in the tar pits? Yang mana di bawah ini yang tidak disebutkan sebagai contoh ini ya. Contoh tar pits yang ditemukan di tar pits-nya. Gampang nih ya. Tadi kan ada juga beruang ya kalau nggak salah ya. Beruang, terus ada kungkang, ada kuda. Yang ular kan belum ada tadi ya. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Ular tidak ada di sana. Oke, kalian coba pause dulu, mau baca-baca silahkan. Alright, saya kasih waktu. Oke, di pause aja kalau mau dibaca-baca lagi, mau dikoreksi lagi. Oke. Kalau udah, saya mau langsung ke ini guys ya. Ini apa namanya passage 3 apa namanya bacaan yang ketiga atau yang terakhir ini yang terakhir. Oke, bacaan terakhir ini ngomongin tentang apa nih? When the president of the United States wants to get away, ya kita baca aja dulu ya. When the president of the United States wants to get away from the hectic pace in Washington DC, ketika presiden Amerika Serikat ingin melepaskan diri dari kesibukan ya, hectic pace itu kesibukan di Washington DC. Washington DC itu kayak Jakartanya lah ya, ibu kotanya ya. Camp David is the place to go. Camp David adalah tempat untuk pergi ya. Maksudnya untuk refreshing, healingnya presiden ya. Camp David in a wooded mountain area about 7 miles from Washington DC. Camp David itu di kawasan pegunungan berhutan sekitar 70 mil dari Washington DC ya. Is where the president goes to find solitude. Adalah tempat presiden pergi untuk mencari solitude itu kesendirian guys. It consists of living space for the president. Terdiri dari ruang tinggal presiden, the first family, keluarga ya, keluarga pertama, and the presidential staff, as well as sporting and recreational facilities. Terdiri dari ruang dan staf kepresidenan serta fasilitas olahraga dan rekreasi guys. Terus Camp David was established by President Franklin Delano Roosevelt in 1942. Jadi Camp David ini didirikan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt ya. Pada tahun 1942. He found the site particularly appealing. Ya, dia berpendapat bahwa lokasi tersebut sangat menarik. In that itu kayak sama-sama kayak because ya. Karena in that its mountain air provided relief from the summer heat of Washington. Karena udara pegunungannya memberikan kelegaan dari panasnya musim panas di Washington. And its remote location dan lokasi terpencilnya itu offered a more relaxing environment than could be achieved in the capital city. Menawarkan lingkungan yang lebih santai daripada yang dapat dicapai di ibu kota. Terus when Roosevelt first established the retreats, ketika Roosevelt pertama kali mendirikan retreat tersebut, maksudnya tempatnya itu ya, he called it Shangri-La. Dia menyebutnya Shangri-La.
namanya Shangri-La dulunya berarti ya, which evoked the blissful mountain kingdom in James Hilton's novel Lost Horizon. Dia menyebutnya Shangri-La gitu ya, yang mengingatkan kita pada kerajaan pegunungan yang indah dalam novelnya Lost Horizon. Novel yang judulnya Lost Horizon karya James Hilton. Terus later President Dwight David Eisenhower renamed the location Camp David ya after his grandson David Eisenhower. Ya, Presiden Dwight David Eisenhower mengganti nama lokasi tersebut menjadi Camp David ya. Dengan nama cucunya yaitu David Eisenhower, karena cucunya namanya David Eisenhower ya, presiden ini dia kasih nama Camp David ya, diganti namanya. Terus Camp David has been used for a number of significant meetings, right? Camp David telah digunakan untuk sejumlah meeting pertemuan penting ya. Significant itu penting, significant meeting, pertemuan penting. In 1943, pada tahun 1943, during World War II, selama Perang Dunia Kedua, President Roosevelt met there with Great Britain Prime Minister Winston Churchill. Presiden Roosevelt bertemu di sana dengan Perdana Menteri Inggris ya, Winston Churchill ya. Yang itu ya, guys, yang benci banget sama Hitler itu ya. Pokoknya orangnya benci banget sama Hitler. In 1959, pada tahun 1959, at the height of the Cold War, pada tahun 1999 di puncak Perang Dingin ya, Perang Dingin, President Eisenhower met there with Soviet Premier Nikita Khrushchev. Presiden Eisenhower bertemu di sana dengan Perdana Menteri Soviet ya, dulunya sekarang namanya Rusia, Soviet itu. Perdana Menteri Soviet yang namanya Nikita Khrushchev. Terus in 1978, kalau yang di tahun 1978, Presiden Jimmy Carter sponsored peace talks between Israel Prime Minister Menachem Begin. Presiden Jimmy Carter mensponsori pembicaraan damai antara Perdana Menteri Israel Menachem Begin and Egypt's President Anwar el-Sadat, dan Presiden Mesir Anwar el-Sadat at the retreat at Camp David ya, pada retreat tersebut di Camp David lah intinya ya. Oke, saya rekap dulu guys. Ketika Presiden Amerika Serikat ingin melepaskan diri dari kesibukan di Washington DC, Camp David adalah tempatnya. Camp David di kawasan pegunungan berhutan sekitar 70 mil dari Washington DC adalah tempat presiden pergi untuk mencari kesendirian. Terdiri dari ruang tinggal presiden, keluarga pertama, ya, ruang keluarga maksudnya, dan staf kepresidenan serta fasilitas olahraga dan rekreasi komplit di sana ya. Camp David didirikan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1942. Ia berpendapat bahwa lokasi tersebut sangatlah menarik karena udara pegunungannya memberikan kelegaan dari panasnya musim panas di Washington, dan lokasinya yang terpencil menawarkan lingkungan yang lebih santai daripada yang dapat dicapai di ibu kota. Ketika Roosevelt pertama kali mendirikan retreat tersebut, dia menyebutnya Shangri-La gitu ya, yang mengingatkan kita pada kerajaan pegunungan yang indah dalam novel Lost Horizon karya James Hilton. Belakangan, ya, Presiden Dwight David Eisenhower mengganti nama lokasi tersebut menjadi Camp David ya, karena nama cucunya David Eisenhower gitu ya. Camp David telah digunakan untuk sejumlah pertemuan penting. Pada tahun 1943, selama Perang Dunia Kedua, Presiden Roosevelt bertemu di sana dengan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill. Dan terus pada tahun 1959 di puncak Perang Dingin, Presiden Eisenhower bertemu di sana dengan Perdana Menteri Soviet yaitu Nikita Khrushchev. Pada tahun 1978, Presiden Jimmy Carter mensponsori pembicaraan damai antara Perdana Menteri Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir yaitu Anwar el-Sadat pada Camp David tersebut ya, retreat di Camp David tersebut. Oke, pertanyaannya adalah which of the following is not discussed about Camp David? Yang mana yang di bawah ini yang tidak mendiskusikan Camp David? Apakah A. lokasinya, B. harganya, C. fasilitasnya, D. penggunaannya? Gampang nih ya. Jawabannya adalah yang B guys, harganya nggak disebutin harganya berapa ya, nggak ada tadi. Terus yang 13, look at the word it in paragraph 1. Di paragraf 1 ada kata it ya kan. Click on the word phrase that is refers to. Jadi dia it itu mengacu ke siapa? Ke apa guys? Itu ya, it consists of living space for the president. Itu
terdiri dari space untuk presiden, untuk keluarga, untuk staf presiden segala macam. Berarti yang lagi diomongin adalah Camp David-nya ya kan. Nah, gampang ya. Camp David-nya berarti. Terus yang nomor 14, according to the passage, menurut bacaan, who founded Camp David? Siapakah yang menemukan atau pertama kali gitu ya, yang menemukan Camp David, yang membangun, yang ya orang pertamanya lah ya. Gampang nih ya. Yang mendirikan lah intinya. Jawabannya adalah itu nggak usah diartiin ya, soalnya itu kan ini nama-nama orang. Kalau yang B itu the first family, keluarga pertama. Kalau yang A, C, D itu nama-nama orang, nama-nama presiden yang dulu. Siapa presiden yang mendirikan pertama kali Camp David itu? Jawabannya adalah gampang ya. Yang C, Franklin Delano Roosevelt. Ada di ini ya, ada di paragraf ketiga ya. When Roosevelt first established the retreat itu kan ya. Roosevelt yang pertama kali, Presiden Delano Roosevelt. Itu di ini lebih jelas lagi di paragraf kedua. Camp David was established by President Franklin Delano Roosevelt tahun 1942. Nah itu he found ya kan, yang menemukan siapa? He found the site particularly appealing. Dia menemukan bahwa tempatnya itu menarik in that karena it's mountain ya, karena pegunungan segala macam segala. Berarti Presiden India Roosevelt ya. Terus yang nomor 15, the pronoun he, dia cowok di baris ke-10 mengacu ke mana? Mengacu ke apakah A, Camp David, apakah B, Roosevelt, Presiden Roosevelt, ataukah C, James Hilton, penulis buku Long Horizon tadi, atau D, Presiden Dwight David Eisenhower? Yang mana guys? He called it Shangri-La. Shangri-La, dia menyebutnya Shangri-La. Siapa yang menyebut itu? Ya Roosevelt ya. Baca kalimat sebelumnya. When Roosevelt first established the retreat, ketika Roosevelt membangun itu ya kan. Nah, berarti Roosevelt yang dimaksud dia menyebutnya Shangri-La gitu ya guys ya. Gampang. Yang B. Terus yang 16, which of the following is not true about President Eisenhower? Yang mana di bawah ini yang tidak benar mengenai Presiden Eisenhower? Apakah A, he had a grandson named David, dia punya cucu namanya David? Iya, dia punya cucu namanya David. Bukan itu berarti ya. B, he attended a conference with Nikita Khrushchev, dia menghadiri pertemuan sama Nikita Khrushchev. Ada tadi. Terus he named the presidential retreat Shangri-La, dia memberi nama Shangri-La. Enggak ya, yang C ya. Berarti yang kita pilih adalah yang C. Karena gini guys, yang ngasih nama Shangri-La itu Presiden Roosevelt, bukan Presiden Eisenhower. Ya, Roosevelt dulu ngasih nama Shangri-La, terus ketika presidennya udah Eisenhower, diganti namanya jadi Camp David karena cucunya Eisenhower namanya David gitu guys. Yang C ya, gampang ya. Kalau yang D, he visited Camp David, dia sudah mengunjungi Camp David, ya jelas lah, udah pasti. Yang C berarti ya. Kalau yang 17, Khrushchev was at Camp David in Perdana Menteri Soviet tadi pada tahun berapa guys? Coba kita lihat dulu ke atas tahunnya. Khrushchev itu yang ini ya, yang C ya guys ya, 1959 itu ya. In 1959 at the height of the Cold War, di ujung ini ya, perang dingin ya, Presiden Eisenhower met there with Soviet Premier Nikita Khrushchev. Nah itu jawabannya yang C gitu guys. Alright. Oke, habis ini latihan lagi guys ya. Latihan lagi, kita ngebahas soal lagi. Ada di TOEFL Review Exercise Skills 1 to 5, 1 sampai 5. Nanti ada 3 bacaan dan soalnya ada 19. Oke. Alright, lanjutin ya guys ya. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English guys ya. Mohon bantu share channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris, karena channel ini nantinya tidak hanya menjelaskan tentang TOEFL aja, semua materi bahasa Inggris mau dijelasin di sini ya. Alright, semoga bisa membantu kalian dan teman-teman ya. Thank you very much, terima kasih banyak.